Babang Andilau hari ini akan berperan sebagai Joe. Kegiatan Joe hari ini adalah mencari kerja. Bukan karena Joe nganggur, tapi karena kerja jadi tukang bengkel tidak menjanjikan untuk karirnya ke depan. Joe juga memiliki seorang sahabat bernama Ale. Saking akrabnya Joe dengan Ale, Joe sudah dianggapnya seperti cucu sendiri oleh neneknya Ale. Tapi sebentar, Joe sebenarnya bukanlah tukang bengkel biasa. Ia juga jago dalam urusan menunggangi motornya. Bahkan Joe bisa melewati tikungan dengan kecepatan 200 km per jam. Karena kepiawannya dalam balapan, Joe mendapat respek yang sangat besar dari anak-anak tongkrongannya. Parkir motor Joe dan Ale saja diberikan angka 1 untuk punyanya Joe dan angka 2 untuk Ale. Joe sebenarnya ingin bertanding di balapan resmi, namun ia kesulitan mendapatkan motor baru. Joe juga kerap menceritakan segala masalahnya pada Pak Gun alias Pak Gundul. Pak Gun sering memberinya nasihat-nasihat, sekaligus memberi bantuan apapun yang bisa ia lakukan untuk Joe. Pembicaraan Joe dengan Pak Gundul ternyata menarik perhatian David, warga lokal yang baru saja kembali dari luar negeri. Namun karena Joe sedang pusing dan David terus-terusan so akrab, Joe pun kesal dan memilih untuk pergi. David kaget saat keluar, motornya sudah dibuang di trotoar jalan. Dan orang yang melakukannya adalah Ale. Itu semua karena David sudah parkir di tempat yang biasa dipakai anak tongkrongan Ale. David yang baru kembali ke Hong Kong tentu tak bisa berbuat apa-apa. Tapi David penasaran, kenapa Joe harus parkir di tempat parkir dengan tulisan angka 1 seperti ini? Apakah Joe memang pembalap paling cepat? Joe enggan menanggapinya dan segera pergi. Namun tak butuh waktu lama untuk David menyusul Joe. Kok ya bisa diajak balapan malah kebelet ya? Bukannya biasanya bijinya terasa hilang ya kalau lagi naik motor begitu ya? Iya, pada akhirnya Joe tetap menerima tawaran dari David untuk balapan. Dengan keyakinan penuh, Joe pasti menang melawan David. Balapan pun dimulai dengan sengit. Tak ada satupun yang mau mengalah. Dan ingin membuktikan siapa yang lebih cepat. Joe yang lebih hafal jalanan di sini lalu bilang pada David untuk tidak belok kanan. Sayangnya David ngeyel dan tetap memilih untuk belok kanan. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Joe berhasil menemui David yang sedang bersembunyi. Karena terlalu berbahaya jika membawa motor David kembali ke jalanan, Joe pun memberi tawaran untuk mengantar David pulang. Dan bilang saja nanti ke polisi kalau motormu semalam dicuri. Sesampainya di rumah David, ternyata David adalah seorang anak sultan kaya raya dan punya bengkel sendiri di rumahnya, yang peralatannya jauh lebih lengkap dan jauh lebih mutakhir dibanding bengkel tempat Joe bekerja. Ya walaupun hidup di keluarga sultan, tapi tidak lantas membuat hidup David menyenangkan, karena ayahnya selalu menganggap David adalah anak tidak berguna. Prestasinya sebagai pembalap 125cc di Inggris tidak cukup membuat ayahnya bangga. Dan ibunya yang biasanya selalu menenangkannya, kini juga telah tiada. Obrolan mereka sayangnya terhenti, karena Joe baru ingat kalau ia memiliki janji lain. Dan perkenalkan, wanita manis dan lugu ini namanya Annie. Dialah pacar Joe sejak 7 tahun yang lalu. Walau sudah berhubungan sangat lama, tapi Joe jarang memperhatikan Annie. Bahkan saat di rumah, Annie harus mengalah, karena Joe selalu lebih memilih teman-temannya dan tidak pernah punya waktu untuk mereka berdua. Joe sebenarnya selalu coba minta maaf, tapi Annie sudah lelah mendengarnya, karena Joe selalu mengulang kesalahan yang sama terus-menerus. Sementara itu, David mendapat penawaran untuk tergabung dalam tim balap milik Uncle Paul, salah satu owner sekaligus komiter Federasi Balap Hong Kong. Salah satu pembalap di timnya bahkan pernah menjuari Grand Prix Macau, salah satu turnamen paling bergengsi dalam dunia balap motor. Uncle Paul lalu menunjukkan motor yang akan David gunakan nanti. Tapi tiba-tiba Paul tersadar kalau motornya seperti barusan dipakai. Uncle Paul lalu memanggil Annie, yang merupakan tangan kanan Paul dalam mengurus garasinya. Paul tahu betul kalau ini adalah ulah Annie dan Joe.
Jadi ia segera meminta kunci garasi agar semua motor yang ada di sini tidak pernah digunakan oleh pacarnya Annie lagi. Dari obrolan itulah David lalu bertanya pada Annie, ada apa sebenarnya dengan motor yang digunakan semalam? Annie lalu bercerita kalau ia memang sudah jadi pegawai Uncle Paul sejak lulus SMA, dan hubungannya dengan Joe dimulai dari situ. Uncle Paul sebenarnya adalah ayah dari Joe, tapi karena masa lalu kelam yang Joe alami dari ayahnya, ia memilih untuk mengambil jalannya sendiri dan tidak mau hidup bersama ayahnya. Namun karena pamor Joe sebagai pembalap tercepat di Hong Kong sudah tersebar luas di mana-mana, para pembalap dari tim milik Uncle Paul ingin menyainginya. Ya walaupun pada akhirnya harus berakhir dalam sebuah kecelakaan yang cukup parah. Uncle Paul sudah pasti marah-marah dengan para pembalapnya, yang terus-terusan bertindak bodoh dan mengorbankan karir profesionalnya demi mengalahkan Joe. Saat itu juga Uncle Paul langsung mengultimatum semua pembalapnya untuk tidak dekat-dekat dengan Joe atau siapapun gerombolan balap liar lainnya di luar sana. Mendengar cerita ini, David mulai tertarik untuk bertemu kembali dengan Joe. Ia lalu minta alamat di mana ia bisa menemui Joe, karena ada yang ingin ia obrolkan dengannya. Tanpa basa-basi, David langsung mendatangi Joe di bengkel tempatnya bekerja. David bercerita tentang ia yang ditawari bergabung di tim milik ayah Joe. Tapi David merasa tak yakin akan bergabung ke sana dan memilih membangun tim sendiri dengan Joe. Sayangnya, SIM Joe masih ditahan. Kecelakaan waktu itu yang melibatkan dirinya membuat SIM-nya ditahan kepolisian selama 7 tahun. Joe memang berniat untuk mengikuti balapan resmi setelah SIM-nya kembali nanti. Tapi ia tidak tahu apakah ia bisa ikut atau tidak. Karena ayahnya juga bagian dari komite federasi balap, yang bisa saja tidak memberi izin untuk balapan. Tapi David meyakinkan Joe kalau ia pasti bisa ikut balapan resmi nanti. Siapa yang tidak penasaran pada pembalap yang lebih cepat dari angin, yang bahkan bisa melepas stiker dari motornya sendiri? Namun kedatangan David ternyata membuat Ali tak senang. Terlebih lagi saat David mulai banyak membahas tentang ayah Joe, yang selama ini selalu Joe benci. Untungnya Joe masih bisa mencairkan suasana, dan tidak membuat David dan Ali harus adu pukul malam ini. Namun karena keduanya memiliki satu mimpi yang sama dan punya satu masalah yang sama, yaitu masalah ayah, David dan Joe jadi lebih akrab satu sama lain. Bahkan mereka juga langsung latihan balap lagi. Ya walaupun cuma di time zone. Tapi ya, itu cukup untuk membuat pertemanan mereka semakin dekat. Obrolan keduanya juga semakin mengarah ke ambisi dan mimpi mereka masing-masing. David bahkan menyinggung urusan asmara Joe dan Annie. David ingin Joe coba berpikir tentang menikahi Annie. Namun Joe menolaknya. Ambisinya masih terlalu besar untuk kembali berkiprah jadi pembalap lagi. Dan iya, Joe akhirnya jujur kalau dulunya dia adalah pembalap dari tim ayahnya. Ia juga pernah meraih gelar juara dunia pada umur 19 tahun. Balapan liar yang ia lakukan adalah bentuk pelarian baginya dari segala kekangan dan amukan ayahnya yang terus ia alami sejak kecil. Namun jika Joe nanti berhasil lolos lisensi balapnya, maka ia akan berhenti balap liar dan memilih untuk melanjutkan karir profesionalnya. Kembalinya SIM milik Joe sudah pasti dirayakan olehnya dan semua temannya. Hari itu juga bertepatan dengan ulang tahun Joe. Jadi ia mendapat banyak kado dari teman-temannya. Wajah Joe nampak sumringah hingga saat ia membuka kado dari Annie. Ia mendapat sebuah kotak musik dengan lagu favorit Joe di dalamnya. Namun Joe nampak tak senang dan bilang, "Kan sudah ada CD, kenapa harus membelikan kotak musik?" Dan kalimat itu jelas saja menyakiti Annie dan membuatnya ingin menyendiri. David yang melihatnya langsung memberi Joe tutor cara memperlakukan wanita dengan baik dan benar. Menurut David, tidak seharusnya Joe bersikap dingin seperti tadi saat membuka kado dari pacarnya. David juga memaksa Joe untuk langsung minta maaf pada Annie sekarang juga. Namun sayangnya, minta maaf pada wanita yang sudah sakit hati tidak semudah itu. Terlebih lagi, Annie sekarang sedang datang bulan. Yang jelas, itu bukanlah kombo yang baik bagi lelaki dingin seperti Joe. Tapi Annie memberinya satu syarat bila ingin dimaafkan, yaitu belikan Kiranti di apotik, nanti baru kumaafkan.
Ulah cukup, wis dikandani ulah pekok. Selesai dengan urusan SIM, langkah Joe kembali ke karir profesionalnya semakin dekat. Tapi ternyata jalan yang harus Joe lalui tidak semulus itu. Karena lisensi balapannya ditolak karena reputasi jeleknya di masa lalu. Salah satu cara Joe untuk mendapatkan lisensinya adalah meminta tolong pada ayahnya untuk meloloskannya. Cara yang tak pernah mau Joe lakukan selamanya. Joe lalu menemui Pak Gun untuk menceritakan semua masalahnya tadi. Termasuk ia yang tidak kunjung mendapat motor jika nanti lisensinya lolos. Pak Gun coba menenangkan pikiran Joe dengan bilang, ia yang akan mengurusnya langsung pada ayahnya Joe. Apalagi ayahnya besok ulang tahun. Jadi dia sudah memiliki sebuah ide untuk memuluskan jalan Joe menuju Grand Prix Macau. Joe, Annie, dan Pak Gundu langsung datang ke acara ulang tahun Uncle Paul. Wajah kecut seketika tergambar jelas di wajah Paul saat melihat Joe datang. Dengan wajah datarnya, Joe lalu memberi ayahnya sebuah kado. Lagi-lagi sama sekali tak nampak raut muka bahagia antara ayah dan anak ini. Pak Gundu lalu memulai misinya yang sebenarnya. Berbekal mulut manisnya, Pak Gun meminta sisa motor yang tersisa di garasi milik Uncle Paul untuk digunakan balapan. Walau terlihat tak senang, Paul masih sempat bertanya siapa yang akan mengendari motornya nanti. Dan ketika nama Joe disebut, Paul langsung menolak permintaan itu mentah-mentah. Emosi Paul kini benar-benar memuncak. Ia tak lagi ragu untuk menolak permintaan dari Pak Gun maupun Joe. Ia bilang kalau motornya sudah penuh, apalagi masih ada satu pembalap lagi yang akan datang hari ini. Kekecewaan jelas tergambar di wajah Joe. Selain karena David yang tiba-tiba membelot, ia juga kecewa atas perlakuan ayahnya. Ia sampai sudah mengemis, tapi tetap saja ayahnya menolaknya mentah-mentah. Aku tak peduli motor apa yang akan kupakai, tapi aku akan jadi juaranya nanti. Kau memang tidak pernah peduli denganku sejak kecil. Kedatangan David di tim milik Paul ternyata tak disambut baik oleh pembalap yang lain. David disulut emosinya dengan bilang kalau tidak ada yang akan merayakan juaranya nanti bila dirinya tidak bisa mengalahkan Joe. Emosi David langsung terpancing dan segera mengejar Joe bersama rekan-rekan yang lain. Annie langsung melarang Joe untuk balapan. Joe dan Ali kali ini juga nampak tidak tertarik untuk menanggapi David dan memilih untuk mengambil jalan lain saja. Tapi sayangnya David terus memaksa hingga Joe tak memiliki pilihan lain selain menurunkan Annie dan menerima tantangan David. Joe langsung terkapar tak berdaya di jalanan. Matanya kini mulai kunang-kunang dan ia kesulitan untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Samar-samar ia melihat David yang meminta teman-temannya untuk berhenti dan membantu Joe. Kenangan-kenangan kelam di masa lalu saat Joe kehilangan ibunya juga tiba-tiba kembali menyeruak. Kejadian buruk dan rasa sakit dari ayahnya juga muncul kembali di pikiran Joe. Namun di antara berbagai kenangan buruk itu, ada secercah kenangan indah yang muncul antara Joe dengan Annie. Masa-masa awal pacaran mereka yang sangat menyenangkan berhasil membangkitkan sedikit semangat Joe untuk hidup. Semua orang terdekat Joe datang untuk melihat kondisi Joe setelah kecelakaan. Perawat di sana bilang kalau ia sedih melihat kekasih Joe yang selalu menangis saat Joe tak sadarkan diri selama 10 hari. Mendengar itu, hati Joe pun luluh dan manggil Annie. Annie langsung memeluk Joe dan ia bersyukur kalau kekasihnya diberi kesempatan hidup sekali lagi
setelah kecelakaan yang sangat fatal. Joe kini mulai kembali ke rumah. Teman-temannya sesama pembalap mulai menjenguknya. Namun hanya satu yang tinggal untuk terus merawatnya. Dan dia adalah Annie. Ia memandikan, mengganti perban, membuatkan makan, mengajak jalan-jalan dan juga menyuapi Joe setulus hatinya. Sementara ayahnya, ia hanya diam. Hatinya berkecamuk antara rasa peduli dan rasa gengsi saat mendengar kabar anaknya mengalami celaka malam itu. Setelah berbulan-bulan patah tulang kaki, akhirnya kaki Joe mulai kembali pulih dan bisa berjalan. Tak hanya kakinya yang pulih, kemesraan antara Joe dan Annie kembali lagi seperti awal hubungan mereka dulu. Isi paket yang diberi oleh David ternyata adalah sebuah piala juara Grand Prix Macau dan juga sebuah pesan yang berisi, tanpa dirimu sebagai saingan, piala ini tidak akan ada maknanya. Lekas sembuh Joe. Sampai jumpa di Grand Prix tahun depan. Jiwa Joe kembali membara dan ingin balapan lagi. Terlebih lagi Ale yang tiba-tiba bilang kalau Joe seharusnya bisa langsung latihan balapan minggu depan. Kan sudah sehat. Suara Annie langsung meninggi. Ia meneriaki Ale dengan penuh emosi. Ia tidak ingin Joe mengambil resiko yang besar lagi. Dan sebagai sahabat, Ale tak seharusnya menaruh Joe pada kondisi yang berbahaya lagi. Melihat kekasihnya marah, Joe langsung naik untuk meminta maaf padanya. Di sana Annie bilang, kalau ia hanya tidak ingin Joe merasakan sakit lagi. Annie tidak mau melihat Joe dalam kondisi bahaya lagi. Sembari memegang tangan Annie, Joe bilang, "Apa kau takut aku mati? Apa kau takut aku lumpuh?" Melihat kekhawatiran Annie yang sangat berlebih, Joe akhirnya berjanji pada Annie kalau ia tidak akan pernah balapan lagi sampai kapanpun. Ia juga ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama Annie nanti. Sekaligus bentuk terima kasih dari Joe karena selama ini Annie sudah merawatnya sampai ia pulih seperti sekarang. Keyakinan Joe untuk berhenti semakin kuat saat ia diminta salah satu customernya untuk ikut dengannya dan memeriksa kondisi motornya. Di sana Joe nampak ketakutan dan mulai merasa trauma saat ngebut. Nyalinya yang dulu stabil rasa malu Agus donasi, sekarang nyalinya hanya tersisa setipis tisu saja. Ketakutannya semakin tervalidasi saat ia coba San Mori dengan Ale. Setiap kali Joe melewati tikungan, di sana bayang-bayang kecelakaan Joe semakin jelas dan ketakutannya semakin nyata. Annie menjadi orang pertama yang tahu ketakutan itu dan menyarankan Joe untuk membuka bengkel sendiri. Cara itu sengaja Annie lakukan agar Joe tetap bisa menyalurkan hasratnya pada motor, tapi tidak perlu menaruh dirinya dalam bahaya. Ale merasa tak terima dengan orang yang melakukan semua ini pada Joe. Ale merasa harga diri Joe diinjak-injak dan ingin membalaskan dendamnya pada siapapun yang melakukannya. Namun Joe nampaknya tidak ingin cari ribut dengan siapapun. Dia memilih untuk mempromosikan bengkel barunya di bar milik Pak Gundul. Emosi Ale yang tadinya sempat turun kini kembali memuncak saat melihat salah satu pembalap Uncle Paul tidak menunjukkan rasa hormatnya pada Joe. Begitu juga David yang menganggap kalau Joe hanya takut balapan dengannya lagi. Ale ingin mengajak David balapan, namun Joe sempat melarangnya dan ingin membiarkan apapun yang ingin dilakukan oleh pembalap di tim ayahnya. Namun Ale sudah benar-benar emosi dan hanya satu yang ingin ia lakukan, yaitu memberi mereka semua sebuah pelajaran. Ale langsung menyusul mobil David dan segera diikuti oleh Joe dari belakang. Tanpa ampun, Ale langsung menikung jalan David dan membuat mobilnya nyaris menabraknya. Joe terus meminta Ale untuk berhenti, tapi Ale justru mematikan radio yang ada di helmnya dan kembali mengejar David kemanapun ia akan pergi.
Apa yang Joe khawatirkan benar-benar terjadi. Ale harus mengalami kecelakaan parah dan membuat motornya ringsek tidak karuan. Joe histeris dan terus mencari di mana Ale berada. Hingga akhirnya Ale keluar dari bawah kolong truk. Dan ia langsung berdiri dan panik karena motornya sudah rusak parah. Ale juga merasa sangat haus dan ingin segera minum saat itu juga. Tanpa Ale sadari, organ dalam Ale sudah rusak parah. Tubuhnya mulai melemah dan tak dapat lagi untuk berdiri. Dan Tuhan harus menjemputnya saat itu juga. Bangkai motor Ale datang berbarengan dengan nenek Ale yang baru pulang dari pasar. Ekspresi kosong Joe dan tangis kekasih Ale membuat neneknya tersadar kalau cucunya saat ini sudah meninggalkannya selamanya. Tangisnya pecah. Joe terus mencoba menenangkan walau batinnya sedang berkecamuk dengan kesedihannya sendiri. Segala rasa penyesalan terus Joe rasakan mengiringi kepergian Ale menuju Yang Pada Maha Kuasa. Rasa kecewa Joe membuatnya tak bisa berpikir jernih lagi. Ia langsung mendatangi ayahnya dan mengemis motor padanya. Karena ia akan balapan dan membalaskan dendam atas kepergian sahabatnya. Ayahnya terus menolak. Ia hanya minta Joe untuk jadi anak yang lebih sopan dan menuruti kemauan ayahnya. Joe langsung memberontak saat mendengar itu. Bagaimana bisa kau minta aku menjadi anak yang baik? Untuk seorang ayah yang tidak mau membawa anaknya ke dokter saat sakit. Ayah yang tidak mau membela anaknya dan selalu marahinya saat anaknya melakukan kesalahan. Ayah yang lebih bisa tersenyum di depan pegawainya dibanding pada anaknya sendiri. Keesokan harinya, hati ayahnya luluh dan akhirnya menuruti satu permintaan dari anaknya. Ia merasa sudah terlalu banyak mengabaikan anaknya. Dia walaupun sudah terlambat dan sudah banyak hal yang terjadi dalam hidup Joe. Tapi Paul setidaknya ingin satu kali saja menjadi ayah yang baik untuk Joe. Tak ada waktu untuk Joe bersedih dan berterima kasih pada ayahnya. Ia segera merakit motor dari ayahnya untuk membalas dendam pada David atas kepergian Ale. Ia terus berlatih dan terus berlatih tanpa henti. Hingga akhirnya ia sampai pada kecepatan yang ia inginkan dan langsung menantang David untuk balapan di hari Minggu nanti. Semua ini bukan untuk mengembalikan gelarnya, tapi demi nyawa Ale yang harus pergi selamanya karena David. Namun keputusan Joe untuk balapan kembali ternyata membuat Annie kecewa dan membuat surat perpisahan untuk Joe. Annie ingin menyusul ibunya ke Kanada dan pergi meninggalkan Joe selamanya. Joe sempat melarangnya, tapi keputusan Annie sudah bulat. Apapun alasan Joe, yang jelas Joe sudah mengingkari janjinya untuk tidak balapan lagi. Annie tidak mau melihat orang yang ia cintai harus berada dalam kondisi bahaya lagi. Entah itu demi membalas kepergian Ale atau dengan alasan mengejar mimpinya. Annie tetap tidak terima alasan itu. Menurut Annie, Joe lebih baik mereka berpisah. Jadi Joe tidak merasa dikekang. Dan juga, Annie tidak perlu khawatir pada orang yang tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Walau harus melihat kekasihnya pergi, Joe masih tetap keras hati dan memilih untuk tetap balapan besok pagi. Walaupun dalam hati kecil Joe, ia masih berharap agar Annie mengurungkan niatnya dan memilih tetap berada di Hong Kong.
Trauma yang sempat Joe alami seketika hilang hari itu. Ia nyaris tak mengurangi gasnya saat berada di tikungan dan berhasil unggul cukup jauh dari David. Namun sial bagi Joe, saat ia memimpin, tiba-tiba ada gerobak sampah kaleng yang lepas di jalanan dan membuatnya sekali lagi harus kecelakaan karena sampah kaleng. Beruntungnya Joe tidak kenapa-napa. Ia lalu segera memberi aba-aba pada David untuk mengurangi kecepatannya. Setelahnya, Joe langsung bangkit dan berniat untuk kembali mengejar David. Tapi niatannya terhenti saat nenek-nenek tadi menggerutu tentang kenapa anak muda sekarang suka membahayakan diri sendiri dengan balapan. Joe langsung teringat pada tangis nenek Ale dan sadar kalau yang saat ini ia lakukan hanyalah sia-sia belaka. David putar balik dan kembali menemui Joe. Ia berterima kasih karena Joe telah memperingatkannya tadi. Joe hanya ingin balas budi saja pada David. Karena saat ia kecelakaan dulu, David juga melakukan hal yang sama. Hati Joe kini terasa kosong dan tidak tahu harus mengejar apa lagi di dunia ini. Annie yang jadi satu-satunya orang yang selalu ada untuknya juga, kini sudah pergi ke Kanada. Dan Joe merasa sudah tidak lagi memiliki siapa-siapa. Namun David lalu bilang, wanita itu sering berbohong tentang perasaannya. Ia memang berniat pergi, tapi percayalah, ia masih menunggumu. Jadi kejarlah Andy sekarang juga dan nikahi dia. Joe sempat ragu dengan ide yang David berikan, tapi David kembali meyakinkannya untuk setidaknya mencoba sekali daripada Joe harus menyesal selamanya. Joe masih coba menghalangi niatan Annie untuk ke Kanada. Sayangnya niatan Annie sudah bulat. Entah 100 kali Joe berjanji untuk tidak balapan lagi, Annie tetap tidak merubah keputusannya. Ego tinggi Joe kini mulai melunak. Ia memilih untuk ikut masuk dalam taksi. Sekalipun motornya akan ditowing oleh dishub setempat, Joe tidak peduli. Joe akan ikut kemanapun Annie pergi. Apapun akan Joe lakukan agar Annie tidak meninggalkannya. Karena ia merasa kalau tidak ada gunanya mengejar ambisinya, kalau dia sampai harus mengorbankan orang yang dia cintai. Joe sudah merasakan kehilangan Ali, dan dia tak ingin merasakan kehilangan untuk yang kedua kalinya. Dengan nada lembut Joe bilang, maafkan aku dan semua keegoisanku. Aku sudah menerima semua keburukan dan kesalahanku kemarin. Jadi tolong, izinkan aku sekali lagi kembali kepadamu dan menebus semua kesalahan-kesalahanku. Ya, inilah film tentang laki-laki yang keras kepala. Ya, ya namanya kan juga laki. Ya benar, keras kepala dan susah mendengar nasihat orang lain dan lebih sering bertindak bodoh atas semua keinginannya sendiri. Ya, itulah pria. Pokoknya kalau nggak ngerasain sakit, belum kapok di situ. Iya, dan mungkin itu adalah salah satu alasan Tuhan mengirimkan seorang wanita untuk laki-laki. Ya, untuk meredam ambisi yang sudah terlalu jauh dari mimpi yang seharusnya. Jadi ya, kayak mengembalikan ke on track. Kalau memang wanita yang benar ya. Jadi memang kita punya ambisi yang besar. Cuma kadang ketika ambisi yang besar itu, kita sudah tidak melihat baik dan benar di situ. Nah, biasanya si wanita ini menjadi porsi dia memagari hal-hal itu. Harusnya sih seperti itu. Itu adalah, kalau kalian punya wanita seperti itu wanita yang luar biasa. Jadi hargai mereka dan beri mereka juga kebebasan dalam memilih. Karena ya, kalau sudah saling yakin, sudah saling percaya ya, why not? Iya kan? Karena buat apa kalau kita sampai di titik yang kita mau, tapi gak ada orang-orang yang sayang kepada kita itu menemani kita di sana nantinya. Kata Widodo gitu. Karena kata Le Bagong itu seperti ini. Hidup tak hanya tentang mengejar sebuah impian, tetapi hidup adalah tentang bagaimana dirimu menikmati sebuah perjalanan.
By the way, saya ini pengen cerita banyak, cuma sekali lagi mulut saya direm, katanya nggak boleh cerita banyak-banyak, capek ngeditnya karena saya harus ngurus yang lain katanya. Mas Gogon ini urusannya belum selesai, Mas Gogon ini urusannya belum selesai, Mas Gogon ini belum selesai mau kerjaannya. Ya, baiklah, karena pekerjaan saya menumpuk, karena saya menumpuknya sendiri, jadi ya saya pengen bilang terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian sudah memberikan like, terima kasih buat kalian sudah memberikan komentar, terima kasih buat kalian sudah subscribe, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang sangat lebih baik. Atau mau bisa saya bilang, sebatin tidak bisa sampai hari ini kalau bukan karena kalian. Sumpah, ya biarpun sebatin berbenahnya kalau ingat dan kalau pengen enggak, tapi kita berbenah ya sedikit demi sedikit lah. Tapi saya mau terima kasih kalian karena kalian sudah mendukung Sebatin sampai hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Ini bukan kata-kata manis. Karena tanpa kalian Sebatin cuma bakal jadi channel art film yang gitu-gitu aja, yang cerita bla 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 bla, terus di akhir video ada mas-mas ngeluh soal kebijakan pemerintah yang kasusnya mulai aneh-aneh nih, yang keluar dari orang-orang yang sudah dipercayai untuk menjabat ya. Ya nggak apa-apa lah. Kita fokus ke hal yang lain aja, oke? Jadi sebelum saya menutup video, saya pengen bilang kalau kalian ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang, nggak perlu basa-basi, nggak perlu buru-buru, nggak ada yang ngajak kamu nyusu-nyusu, oke? Jadi selesaikan dengan kepala yang tenang. Tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.